Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu
dan dengan semangat yang memuncak di dalam dada kita, hanya untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyaksikan salah satu dari tanda kekuasaan dan keagungannya. Kita di sini merasakan kebahagiaan yang tiada tara karena kita yang ada di rumah Allah ini adalah orang minyak dengan dibukanya hati kita untuk melaksanakan salah satu dari sunnah Rasulnya, untuk menjadi bagian dari jutaan umat Islam lain yang ingin menjadikan momen yang jarang terjadi ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah azzakumullah, sebagian besar kita kerap salah paham. Begitu kata ayat-ayat Allah disebutkan, maka yang tergambar hanya teks Al-Quran. Padahal Allah menciptakan ayat bukan semata-mata huruf-huruf atau lafaz-lafaz suci. Ayat secara bahasa berarti tanda. Apa itu tanda? Tiada. Tanda adalah sarana yang dimana representasi dari kehadiran sesuatu. Allah menciptakan tanda akan keberadaan dirinya, bukan melalui al-Quran. Alam semesta dan diri kita adalah bagian dari tanda ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Kami Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhan tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Dari sinilah kemudian muncul istilah ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah berupa ayat Al-Quran yang bisa kita baca dan kita ucapkan. Sementara ayat kauniyah berupa realitas ciptaan di luar itu, seperti penciptaan manusia dan hewan, pergantian siang dan malam, serta fenomena alam lainnya, termasuk segenap hal yang ada dalam diri manusia tentang metabolisme tubuh, emosi, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Ayat atau tanda yang disebutkan berikut ini bisa dibaca jika dan hanya jika kita merenungkan dan menghayatinya secara benar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka. Jemaah telah gerhana bulan yang
Gerhana bulan total yang kita alami hari ini adalah bagian dari ayat kauniyah yang kauniyah tersebut, penanda tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana bulan terjadi ketika piringan bulan ditutup oleh piringan matahari. Jika bulan hanya menutup sebagian, maka disebut sebagai gerhana bulan sebagian. Jika seluruh piringan matahari menutup piringan bulan, disebut sebagai gerhana bulan total. Subhanallah. Peristiwa gerhana bulan total ini merupakan momentum tepat bagi kita semua untuk merenungkan dahsyatnya kekuasaan penguasa alam raya ini. Ini juga momentum seorang hamba untuk mengagungkan Tuhannya, meningkatkan kualitas penghambaan dan membantu sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yanqasimani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiruhu wasallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya bulan dan bulan adalah bagian dari tanda-tanda keagungan Allah. Keduanya tidak memunculkan gerhana lantaran peristiwa kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat gerhana itu, dekatlah berdoa kepada Allah. Bertakbirlah dan dirikanlah sholat dan bersedekah. Jamaah rahimahumullah, Allah menginginkan kita mentadabburnya dan mengambil ibrah serta pelajaran. Maka apakah kiranya ibrah dari peristiwa gerhana bulan ini? Yang pertama, Allah ingin menunjukkan keagungan serta kekuasaannya yang tidak terbatas. Bayangkanlah bahwa bulan, bumi, dan benda-benda langit yang berjumlah miliaran semuanya ada dalam genggamannya. Semua ada dalam keteladanan yang Dia ciptakan. Dan lebih dari semua itu, semuanya tunduk, bersujud, dan memuji nama Allah yang mulia. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matriyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah juga berfirman, alam taro annahu yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wasawabu wa katsirun minan nas. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, ada bumi, di bulan bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dengan melihat peristiwa gerhana bulan, kita semakin menyadari betapa banyak manusia yang sombong dan ingkar, juga betapa kecil dan hinanya mereka. Jika benda-benda langit yang besarnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, semuanya tunduk dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Lalu mengapakah manusia yang diciptakan dari setetes nutfah begitu angkuh dan jumawa sehingga melalaikan sholat,
dengan ibadah sholat gerhana yang kita lakukan di kaki. Kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Jamaah sholat khusyuk yang dirahmati Allah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil peristiwa gerhana bulan
Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila Nathan terbelalak, yakni ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana kami telah tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhan tempat kembali kepada. Maka marilah kita menengadkan tangan kepada Allah bersamaan dengan peristiwa alam yang datang saat ini. Mari kita merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon seluas-luasnya ampunan untuk semua dosa-dosa kita, berharap bahwa sholat gerhana yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, dan meminta agar kita selalu diberikan taufik dan hidayah agar selalu menjadi hamba-Nya yang taat, ikhlas dan berguna untuk akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa qurratul qulub wa tama'an Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah Allahumma